Yo, selamat datang lagi di videoku. Di video kali ini aku kedatangan satu teman lama, senior. Jadi aku pengen ngajakin ngobrol dia tentang P3K. Beliau ini guru, kebetulan lulus diterima P3K tahun anggaran 2021. Nah, tapi lika-likunya itu lumayan bikin bingung lah. Jadi aku pengen ngajakin ngobrol beliau ini soal P3K guru di tahun 2021 kalau nggak salah. Tapi keterimanya di tahun anggaran 2022. Sepertinya sih kayak gitu sih, Kak. Sepertinya loh ya. Jadi ya kita dengarkan saja nanti ngobrol-ngobrolnya kayak gimana. Perbedaannya soal kejadian di 2021 itu seperti apa, terus 2002 seperti apa. Nanti kita cari informasi lah, aku juga pengen tukar pikiran sama beliau. Oke, basa-basinya kayak gitu aja. Kita langsung ngobrol. Matur suwun lho Pak Latif waktunya. Yes. Sama-sama. Akhirnya ya, ketemu ya. Sak sibuk ya. Dua-duanya. Kula sebetulnya yang sak sibuk. Coba. Ya kayak pas apa tak kayak awak mengejak kayak pas Popda kayak. Siki rada mulai yang terus semoga ketemu kanca. Iya. Saya tuh pengen ngajak ngobrol soal P3K. Ya. Desember kemarin tuh sebetulnya saya daftar P3K, Pak. Oh. Sing Teknis. Iya. Oh. Makanya sebetulnya dari awal udah punya pikiran planning. Aku Desember kayaknya udah dari guru mau coba di P3K. Tapi dapat. Nah, kejadiannya niku khususnya di jurusan saya nggih. Mayoritas nggak passing grade. Lah kenapa? Kurang paham nggih. Passing grade-nya tuh sebetulnya nggak tinggi-tinggi amat. 270. Passing grade-nya 270. Yang passing grade tak tracking semua, Pak, di jurusanku. Nggak lebih dari 25%. Teknik mesin murni. Teknik mesin murni. Nggak lebih dari itu. Bahkan Padahal soalnya apa? Biasa peraturan menteri ini kok. Saya kan daftarnya di formasi instruktur. Nah, niku ternyata saya juga nggak passing grade, cuma dapat 230. Jelek banget ya? Nganu di bab 1 di teknis. Oh ya. Di teknis itu Kebanyakan aneh di situ. kebanyakan di situ. Di teknis passing grade-nya cuma 270, aku dapat 230. Nilai totalku tinggi, Pak. 440 atau 430. Tapi gagalnya di semua, di teknisnya semua. Bahkan yang punya sertifikat pun banyak yang gagal juga. Sertifikat itu sertifikat apa? Afirmasi. Iya, maksudnya sertifikat apa itu? Kalau di instruktur tuh di instruktur apa? Metodologi instruktur. Oh, ada itu. Nah, kayak di kita ya sedik gitu ya. Iya. Aku nggak pakai sedik. Jenengan? Enggak. Mosok. Lah kan ternyata kan jurusanku kan otomotif. Jurusanku ki otomotif ternyata. Sing tak lamar ki otomotif. Sing ning kene iki kan kita tahunya dulu Mojo Songo itu yang mekanisasi pertanian itu dulu setauku kan pemesinan. Musik pas zaman aku boleh data itu loh, data skripsi kan dulu kan tak hubungi sini kan. SMTP. Lah kemarin kan awalnya di situ. Ternyata pas tak cek ternyata itu sekarang masuknya di otomotif. Jadi jurusan itu mekanisasi pertanian sekarang masuknya di otomotif. Oh. Jadi ternyata teknologi pertanian itu masuknya di otomotif. Nah makanya sekarang aku di musuhku posisinya aku guru otomotif. Iya. Jadi sediku kemarin pas itu sediku nggak bisa masuk karena nggak linear. Gitu. Jadi sediku kan masih pemesinan. Gitu. Jadi itu. Cuma aku ya ngomong karo guru kaprone musuh kan. Saya basicnya pemesinan Pak. Gitu. Tak bilang kayak gitu. Ya nanti kono ben mulai piye
apa kan ya tetap bisa diolah. Makanya kemarin termasuk Sadiku pas Desember itu nggak bisa cair kan karena PDTU TDU kan sekarang nggak ada. Nah dulu aku pakai itu di TSM, TDU PDU gambar kan bisa kan, pakai itu udah clear. Ternyata dasar-dasar otomotif itu nggak bisa clear dengan Sadiku. Karena gambar pun kan sekarang tidak berdiri sendiri. Gambar kan masuk di satu itu. Akhirnya kemarin aku masuk di cari ke PKW, KWU itu baru bisa cair pun kan terlambat baru kemarin di tahun ini baru bisa cair. Jadi aku metu ke Barkap kayak durung cair. Jadi Desember itu kan sampai tanggal 15 terakhir itu sampai Bu Wahyu, "Iya Pak, dimaksimalkan Pak. Jadi sebelum kita keluar, jangan coba maksimalkan." Yang penting itu diusahakan. Yang penting ya pas sampai di 30 Desember itu memang sudah valid karena mengambil jatah jame yang PKU dan perpus. Kan Pak Bambang sudah nggak pakai lagi, nggak pakai. Karena pas jam PKU ini cuma 12 tok. Aku butuh 12 lagi kan. Tambahan. Tuh, jadi aku nggak pakai jurusan sama sekali. Kan itu. Karena pas yang kaprone harus dipakai Pak Alif, MI, terus ya aku nggak punya sertifikat. Akhirnya nggak bisa itu. Nanti kan sampai ini bisa cair berarti aku nanti di sekolah yang baru kan bisa pakai itu gitu kan ya, alhamdulillahnya bisa. Dan relevansi itu dipakai di itu kan memang benar posisinya, memang yang bisa masuk untukku di PKW itu. Di luar produktif artinya memang kalau di jurusan produktif kan aku nggak bisa masuk karena jurusannya beda kan gitu. Nek awal-awalnya jenengan dulu daftar P3K itu tahun berapa nih Kak? Berapa ya? 2021 ya? Informasi awalnya loh. Iya. 2021. Iya. Berarti itu juga ini kok Pak ada kejadian gugur masal karena nggak sampai passing grade nih kok kan kalau nggak salah? Iya kan Nah itu kan jelas pas pertama kan sing seleksi yang honorer dulu. Honorer, terus baru gue mulai yang swasta, kita swasta masuk kan. Nah itu kan gugurnya karena yang diambil cuma 1 tok atau 2 tok gitu loh, bukan masalah passing grade-nya. Bukan masalah passing grade. Nah passing grade aku passing grade ya. Aku di sini di Mojosongo itu aku nomor 4 kayak secara peringkat. Cara peringkatnya passing grade tapi nomor 4. Nah kayak Pak Maskur, Mas Juli itu kan nggak lolos. Itu kan bareng sanggon. Aku salah karo Pak Maskur. Waktu tes. Salah. Cuma Pak Maskur kita ada masalah trouble, tahu-tahu dia ngelompat neng sesi berikutnya apa piye gitu loh. Dia cerita itu. Nah, itu jadi dari situ pun akhirnya aku tahu, ternyata sediku nggak kepakai. Jadi afirmasi sadiku nggak ada, yang ada cuma afirmasi umur. Disanggah nggak bisa? Nggak bisa, maksudnya nggak tahu, maksudnya ternyata kan diruntut itu otomotif kan nggak bisa Mas. Akhirnya nggak bisa. Cuma aku passing grade. Passing grade. Plus afirmasinya dapat afirmasi umur. Kan di atas 35, di atas 35 itu dapat berapa persen? Nggak tahu kan, dapat ada. Afirmasi kan ada afirmasi umur sama afirmasi sadik itu. Itu jadi. Dan ternyata memang semua yang daftar delok iki nggak ada yang pakai sadik. Afirmasinya nggak ada. Nggak di ACC. Nggak ada. Itu kita semuanya umur semua. Dan itu cuma berapa gitu. Nah, dari pen kan yang Mojosongo cuma diambil 1. Mojosongo diambil 1. Termasuk kayak Musuk itu kan cuma diambil 1. Pak Mor nomor loro jadi ini. Itu 2021 atau yang kemarin? Pas Pak Endri itu loh. Pas Pak Endri. Nah, pas Pak Endri itu kan Musuk cuma diambil 1. Itu pun karena yang P3K-nya honorernya Musuk nggak masuk. Jadi beliau Bulusi kan Putri nggak masuk. Pas Pak Endri itu pas grade yang baru masuk. Ini akhirnya yang P3 yang honorer dari Musuk akhirnya masuk di peringkat ke-7 terakhir. Padahal total 7, memang butuh 7.
Dia dari terakhir banyak itu. Nggih. Iya, banyak. Nah, memang bener jadi banyak Wonosegoro, Mas. Wonosegoro 11. Otomotif butuh 11. Kalau Pak Mus ngambilnya di mana? Pak Mus kuwi kita ingin dapat di bukan ngambil, cuma enak kita itu kan posisinya ditempatkan. Sing terakhir ini loh, sing yang P1 ini loh. 2022. Yang 2022 itu kan posisinya ditempatkan. Oh. P1 itu kan kita nggak tahu di mana. Cuma rumornya aja. Begitu Axel muncul kan langsung kenal sidak ya, Iya. kayak gitu. Pak Mus itu disambil. Berarti di 2021 niku bapak-bapak niku passing grade tapi nggak dapat penempatan. Ya, jadi P1 itu posisinya passing grade tapi belum dapat penempatan. Ya sebenarnya kita nggak tahu. Nah, aku pribadi nggak ngerti nak bakal ada penempatan tuh nggak tahu. Cuma ada rumor-rumor seperti itu. Okay. Ya aku cuek. Maksudnya ya sudahlah, aku nggak ketemu ya sudah tetap di backup gitu kan tetap. Okay. Sampai di munculnya Excel yang halu itu. Maksudnya tahu-tahu dapat ini gitu. Okay, kan. Ada yang beredar nih. Bahkan itu kan sebenarnya dinas sendiri masih menyanggah kebenarannya okay. Bahwa itu bukan dari mereka. Gitu loh. Tapi sedikit banyak Excel itu juga benar, termasuk kita yang dimusuh itu kan benar di sana. Gitu. Saya Pak Siti sama Pak Mudowo kan dimusuh. Okay. Nah, sing meleset ya kayak Pak Widan itu meleset di Purwokerto, Banyumas. Sama Bu Wahyu. Kalau Bu Wahyu di Excel itu kan di Halmahera. Okay. Ini di Jawa Baratan ya? Bukan, Banjarnegara. Sementara di Banjar, cuma dia mengajukan sanggah untuk di Boyolali, belum tahu apakah di ACC iya. Belum tahu. Masuk Pak Rahmat yang dulunya di SMK, sekarang di SMA gitu ya. SMA Klego. Nah, Pak Mar masih sama. Pak Mar tetap Nogosari apa mana saya lupa. Itu. Jadi ya sebenarnya nah bagi kami sendiri kan dasar Excel itu sebenarnya lucu juga ketika dibuat dasar untuk membuat kita lebih cepat untuk mundur itu. Tapi sisi lainnya ya sudah itu memang sudah jadi keputusannya. Karena sampai hari ini pun ternyata kan apa namanya sekolah-sekolah banyak sekolah-sekolah yang memang mengakhiri anak teman-teman yang dapat itu setelah ada data kejelasan yang valid. Nah, gitu. Termasuk kita sendiri kemarin minta Pak Suprap itu untuk surat keterangan kerjanya pertanggal 14 April. Oh. Ya selalu kalau memang sudah validnya di situ kan. Karena di Desember itu kan baru hanya tulisannya Anda mendapatkan penempatan. Okay. Gitu. Yes, dinikmati. Iya. Di pengangguran sukses. Bung Mane kapan? Ini sanggah. Kan dulu ada sanggah. Terus ini ada sanggah lagi. Ada sanggah lagi? Ada sanggah lagi. Sanggah 2 kali. Administrasi sanggah. Sama setelah SKD sanggah. Nah ini setelah SKD. Ya, kamu nyanggah juga? Enggak. Pasrah. Berarti dulu memang situ. Yang Kalimantan enggak berarti. Kalimantan waktu niku belum dapat jalan yang pasti. Oh, belum. Nggih. Maksudnya kok enggak ada kejelasan juga. Enggak ada kejelasan. Nggih, akhirnya aku ngambil P3K niku. 3K kuwi pas Januari Februari atau pendaftarannya? Iya dah. Wah, enggak, Pak. Desember, Pak. Desember udah mulai pendaftaran? Desember. Oh, iya, ding. Iya. Oh, itu ya terus lo kok kene udah ngerampung caranya kan kemarin juga sempat yang angkatanku belum selesai kok. Iya, kok udah buka lagi. Iya. Dan lagi ya gitu. Aku submit niku pokoknya di hari-hari terakhir di bulan Desember aku submit. Karena aku nunggu enaknya di kloterku tuh ada jumlah pendaftar ya, Pak. Oh gitu, kelihatan. Nggih. Jadi informasinya berapa, di sampingnya ada jumlah pendaftar. Aku nunggu sing paling sedikit pendaftar yang mana. Masuk situ. Nggih, aku langsung tak submit di situ. Instruktur sedikit. Jurusanku sedikit. Kalau nggak salah instruktur
di berbagai instansi nggih total niku tak jumlah mungkin formasinya ada sekitar mungkin 50-an. Sithik nah. Nggih. Dikit. Nggih. Dan yang passing grade nggak sampai 25%. Kemungkinan ada lagi. Nah, kok banyak rumor-rumor yang mengatakan mungkin kelulusan itu berdasarkan peringkat, meskipun tidak passing grade. Nek waktu guru dulu gimana? Nah, waktu dulu ya tetap passing grade dulu, kan karena ada yang tidak lulus. Nggih. Ada ambang batasnya toh. Nggih. Cuma ya memang diambil yang paling tinggi. Paling tinggi peringkat dulu. Peringkat. Cuma tetap passing grade-nya ada. Nggih. Nah, saya kan ada apa tuh kayak keterangannya itu kan asing tidak lulus, nah tidak passing grade. Kita tidak lulus kita ya. Yang tidak lulus nah sing oh iya, tidak passing grade tidak passing lulus. Grade, nah aku tulisannya passing grade. Iya. Passing grade cuma ada perengkengan. Nggih. Gitu. Kan passing grade / lulus gitu. Ya, passing grade lulus, terus passing grade tidak lulus apa-apa gitu. Yeah. Terus sing bawah tidak passing grade tidak lulus gitu kayak gitu. Yeah. Jadi anunya kayak gitu. Kan dulu kan pas pendaftaran awal itu kan ada ini toh. Apa namanya jenenge kuota nih toh. Kuota. Sini kan cuma satu. SMTP. Cuma satu. Makanya pas itu kan diambil gitu. Jadi mungkin kan setelah ini kan akhirnya kekurangannya ternyata terus di total piro. Berarti sampai musuh 7 itu kan berarti sebenarnya mereka juga kekurangannya juga banyak. Okay. Tapi nggak tahu step-stepnya seperti apa. Pas di sesi 2 pas awal swasta tes itu kan cuma diambil tanda kutipnya kayak seperlunya tok gitu. Okay. Sekarang pas P1 kan budak banyak. Budak gitu. Termasuk yang apa kemarin pas ngobrol sama kepala sekolah itu kan ada yang bisa dipindah-pindah, kemungkinan bisa asal ada beberapa syarat, salah satunya jarak. Ayo, nah kemarin yang penting masih terjangkau sekitar 1 jam itu nggak boleh pindah. Oh. Gitu. Ya moga-moga kayak Bu Wahyu gitu ya. Bisa, soalnya kan juga lumayan. Cuma saya nggak tahu soalnya pas kemarin pas terakhir pasca sanggah itu Bu Wahyu masih di sana, masih dapat banjar. Pak Wildan sempat ditelepon BKD apa? BKN. KCD sini. Caranya kesanggupannya iya pora itu ngambil yang di Banyumas itu. Okay. Jadi kan posisinya awal kan Mas Wildan kan sini. Mana? Oh sini? Enggak, maksudnya dia kan ikut KCD sini kan. Iya. Kan udah lintas KCD. Okay. Nah kita kan masih di KCD sini masih Boyolali kan. Kayak Pak Mar, aku, Pak Sidik kan dan lainnya kan selain Bu Wahyu sama kan masih di KCD 5 ini Boyolali ini. Jadi saya aman. Maksudnya satu lingkup itu. Nek kejadian ini teknis ini tuh bahkan yang di peringkat 1 pun tidak passing grade. Berarti itu ya sano. Caranya caranya diambil lah. Nah, berarti nunggu passing grade berarti kan habis toh, enggak ada toh mestinya. Enggak ada yang passing grade. Paling sesuaikan karo kotane toh berarti itu. Ambil kuota berapa. Rumornya begitu. Dengarin gua sanggah-sanggahnya iki masukin apa? Maksudnya bisa nambah nilai enggak atau kesusul itu kayak Pak Mus itu kan kemarin katanya aku juga nggak ngerti, cuma pas pernah di sekolah ketemu Bu Gajah juga ada pindahan ke sana. Jadi yang awalnya ada lowongan di sana ketutup, keisi itu. Akhirnya jadi kosong. Gitu. Jadi kemungkinan kan bisa ikut yang berikutnya. Ini versinya di grup-grup ya kan ya nanti masih menunggu tapi juga belum pasti. Nggak bisa memastikan bahwa teman-teman yang P1 yang belum dapat penempatan itu apakah langsung bisa dapat penempatan. Itu apa itu juga belum tahu. Ya berarti kayak di teman-teman yang masih di sana kan kayak Bu Indri, terus Bu Evi ya kita ya. Bu Evi. Terus Pak Agus, terus apa ya? Lupa. Ya itu kan nunggu seperti ini. Maksudnya nunggu kayak posisiku gitu loh. Tahu dapat itu. Buka posisi lah ya. Ya nanti tapi kan apakah itu beliau itu juga passing grade, Pak? Passing grade. Oh.
Nah, yang lucu tuh ya gak tahu lucu apa enggak, cuma kayak ada di SD itu P2, P3, P3 gitu ya. Itu masuk dapat penempatan. Oh, karena mungkin kota. Nah, itu nggak tahu, kok bisa dapat nggak tahu. Sampai tak tekoni dhewe bojone ya, lah nggak tahu Pak. Oh iya kok tahu tuh dapat sih, misalnya ada penempatan seperti itu. Nggih. Jadi ternyata kan tidak hanya sekedar P1 tok, sing memang di tahun angkatanku dapat semua, tapi ada juga itu. Nah, sing P3 itu harus observasi apa-apa itu lebih ribet, nggak terlalu gagas aturannya piye, cuma nah kita kan cuma nunggu berarti kamu passing grade, kamu dapat penempatan sudah kan gitu. Iya, oh. Dan sebenarnya mana harapannya buat diramu kayak siji-siji gitu. Oh iya, satu. Jadi enak. Tapi kan ya nggak tahu, pemerintah lebih paham alur mekanismenya. Iya, mekanismenya itu. Dikejar waktu juga. Termasuk kemarin ada canceling dari Pak Mus itu kan juga shock semua. Kaget juga. Kaget. Nah, itu kan beberapa hari sebelum pengumuman prasangga. Sebelum pengumuman prasangga. Jadi pengumuman kita ada 2. Pengumuman pertama itu sing kudune Februari kae. Iya. Itu mundur sampai Maret berapa? Maret 10 atau Maret 15 lupa. Pengumuman by name-nya. Oh iya. By name. Kalau penempatan sudah di Desember penempatan. Oh. Anda mendapatkan penempatan Desember. Tapi setelah itu kan pengumuman by school-nya di mana? Oh. Itu Februari ya harusnya. Februari mundur Maret. Maret itu kemudian sebelum kita pengumuman harusnya tanggal 2. Tanggal 2 mundur lagi, bilangnya ada optimalisasi. Nah, sebelum masuk ke tanggal 10 atau 15 lupa, ada pengumuman canceling itu. Sekitar 2.000 atau berapa orang canceling itu. Termasuk Pak Mus yang dapat itu. Terus baru pengumuman prasangga. Pengumuman prasangga kan sudah dimusuk kan, selamat Anda ini nanti menunggu pasca sangga. Nah, terus pasang sanggae pas tanggal 14 April itu. Kok 14 April? 11 Jumat 11 12 ya antara itu April lah itu. Itu baru pasca sangga. Berarti ini terus pengisian DRH, mulai dari pengisian DRH itu. Oh, bulan apa pengisian? April. Ya sebelum lebaran itu. Oh. Lama nggih. Apanya? Prosesnya nggih. Lama banget. Makanya ya ibaratnya kita mau flashback, sebenarnya kita nggak, kalau yo berandai-andai walaupun sudah terjadi, kita jadi nggak merugikan sekolah. Oh iya. Nggak, kita masih di sana tuh nggak merugikan sekolah. Jadi misalnya aja kesusu sik golek penggantinya sebenarnya itu. Cuma sisi lainnya ya sudah kan memang dari yayasan dan dari sekolah segera memang harus diganti. Keputusannya ya seperti itu. Gitu. Soal prosesnya. Karena daerah itu hitungannya cuma sing antri itu cuma berapa hari tok Mas. Aku bikin surat kesehatan mental dan itu kan antri maksimal cuma 2 hari selesai. SKCK 1 hari. Itu kan seperti itu. SKCK cepat, begitu pagi itu pengumuman ada pasca sanggah jam-jam 2 ding. Aku langsung neng sini tak tunggui jadi. Jadi sing udah lama di sini karena antrinya banyak banget ning rumah sakit Pangandaran. Simo kan langsung kan kebuak. Ya gitu. Soalnya daerah utara itu ngluntuke di situ. Bahkan sing Purwodadi wae ceritane mbakku itu diandong malah. Pilih ke situ. Wah. Ya mungkin Purwodadi sudah habis kuota atau gimana enggak tahu juga. Karena kan tidak rumah sakit negerinya kan mungkin tidak sebanyak sini. Seperti itu. Ya terus dia cerita gitu, antri sampai jam sore gitu. Jadi justru sibuknya itu kan memang di akhir-akhir ini. Pemberkasan nggih. Daerah itu pengisian itu di kemarin mau mendekati Lebaran itulah, Hamin berapa kemarin? Hamin seminggu lah itu baru muncul itu.
Nah, bisa dikatakan kita sibuknya kan ya itu. Iya. Sebelum itu ya bener-bener kosong. Kosong, nggak ada apa-apa. Gitu. Berarti prasanggah niku waktu sanggah pun juga nggak ada aktivitas. Nggak ada. Sanggah itu cuma ya bagi orang-orang yang merasa ada sesuatu gitu aja. Kayak Bu Wahyu, terus beberapa teman-teman yang, tapi ternyata juga ada begitu pasca sanggah itu ada yang berubah karena hilang. Oh. Jadi kemarin ada beberapa teman pas di grup itu begitu pasca sanggah itu ada mereka nggak dapat tempat Karena mereka enggak. ya, ada yang sanggah gitu loh. Iya, jadi kayak gitu. Oh, karena di sanggah yang lain. Dan katanya ya rumornya itu sampai ada teman yang bilang di grup itu hati-hati, memang untuk pas sanggah itu yang paling rawan tuh yang nomor terakhir. Oh ya, kegeser turun gitu. Ya, jadi ada yang nyangka terus yang nomor misalkan kayak ninja aku ya ada 7 kan. Nggih, kuota 7. Yang nomor terakhir itu kemungkinan kena sanggah itu lebih besar. Iya. Karena dia nilainya kecil terus gitu. Tapi akan lebih aman kalau yang nomor terakhir itu orang orang negeri ya, kan? Orang honorer itu. Itu enggak akan, karena kemungkinan kan memang ini tujuannya untuk mengentaskan yang honorer negeri itu loh. Jadi biar dapat semua dulu. Kalau swasta kan ibaratnya bonus bertarung. Karena nilainya pasti adil, Mas. Nggih. Ya, kita yang swasta itu 700-an semua. 1 sampai 6 itu 700. Karena apa nih? Ya nilai teknis, ya total itu loh. Itu nilainya 700 semua. Aku 724. Pak sing paling tinggi ki 728 apa berapa gitu. Ibu yang honorer itu kok malah 400. jadi peringkat 7. Iya kan dia terakhir. Iya mungkin di situ kan tinggal dia tok honorer ya. Makanya sekarang diangkat. Afirmasi untuk honorer? Enggak tahu. Masa cuma 400, Pak? Enggak tahu cuma segitu. Anunya cuma segitu loh. Jadi dia paling rendah nilainya daripada teman-teman itu. Artinya mungkin ya memang untuk yang sesi ketiga ini kan lebih banyak ditekankan ya sebisa mungkin teman-teman honorer yang ada itu bisa diakomodir itu loh, diakomodir seperti itu. Anunya seperti itu. Harapannya biar misalkan nanti ada lagi itu ya memang untuk yang swasta. Oh, misalkan yang ikut yang angkatanmu itu kan seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah, kejadianku ini nggih hampir mirip kayak gitu, Pak. Saya kan murni enggak ada afirmasi. Peringkat 2 dari atas. Setelah afirmasi masuk bleng. Masuk geser. Nomor 2 dari bawah. Dari bro, sakit mah berarti ya? Nah, kalau di instansiku teknik mesin 5. Berarti nomor 3. Nomor 4. Lah, afirmasinya berarti muncul setelah sanggah. Padahal kayak neng guru kan kayak sadik itu dimasukkan di depan. Kemarin tuh banyak kejadian di administrasi error. Jadi kayak nyusul ya. Nggih, jadi nyusul. Kapan lo malah? Lah niku. Malah ganti ke ikon apa? Kan niku kan dimasukin ke YouTube kan SKD kan. Tak tracking, Pak. Nilaiku segini. Oh, yang lain segini. Wah, aman. Nomor 2. Itu yang dibutuhkan? 5. Loh, berarti cek masuk no? Lah gini kok, tapi tidak passing grade semua. Berarti apa masuk? Masuk kuota 5 ini, tapi niki 5-5-nya enggak ada yang passing grade. Berarti nunggu pasang sanggah iki ya berarti ya? Nggih, nanti keputusannya kayak gimana? Misalnya kayak memang benar rumor itu ya, berarti apa masuk? Begitu. Ya tapi misalkan sampai nggak ada kan ya saya juga kerugian tuh Mas. Nah, gini kok. Logikanya gitu loh, maksudnya kalau harus menurut dia passing grade, sedangkan 5 orang ini nggak ada yang passing grade, mereka buka formasi, terus iya harus memang dikosong kayak. Besok buka lagi. Tapi kejadian yang P3K guru kan juga hampir sama sih, misalnya gini. Honorer kayak di Musuk sendiri ya, honorer nggak katut, nggak masuk. Dia masih punya satu kuota kan. Tapi ketika Pak Endri masuk, sudah terpenuhi. Iya, karena passing grade dia. Passing grade.
honornya masih di situ. Sekarang yang PT P1 ini yang angkatan tahu-tahu ada 7. Nah, berarti tetap kan berarti ada penambahan pengolahan kebutuhan gitu. Kan seperti itu. Mestinya kan seperti itu. Dan yang aku kan juga masa harus nunggu tahun depan lagi kan, ya kan dengan instansi kan tetap butuh kan seperti itu. Ya udah. Semoga. Ya udah. Ya kalau dengan 5 kamu masuk 5 itu kan ya. Nah misalnya memang benar seperti itu ya enggak. Toh juga nggak akan kalau sudah habis sanggah kan ya wes lah berarti masa sudah selesai sudah final nggak ada yang di lagi kayak kemarin kan nunggu sampai pasca sanggah di mana ya sudah ya berarti sudah final tinggal nggak ngisi daerah terus ini nunggu NIP sama SKN kayak gitu. Belum tahu lagi. Udah ya kayak gitu aja videonya. Nanti kalau lama-lama kayak bosen juga deh yang nonton. Yang penting kan garis besarnya tuh kita dapet lah. Ternyata kondisi P3K guru itu kejadiannya seperti itu. Terus dibandingkan yang 2022 ada P3K teknis. Terus berikutnya nanti ada BUMN. Setelah BUMN nanti ada CPNS, setelah CPNS nanti ada P3K lagi kalau nggak salah di bulan Oktober 2023 tahun ini maksudnya. Oke, itu tadi informasi yang menurutku cukup bermanfaat sih buat apa ya, ngira-ngira lah nanti di P3K akhir tahun tuh kayaknya juga mirip-mirip kayak yang kemarin deh. Jadi bisa persiapan untuk kita semua yang mau daftar P3K di akhir tahun. Oke ya, gitu aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.